Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Bisri. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. NIM saya sudah tertera di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan terkait hukum pidana yang mana terfokuskan kepada jenis-jenis hukum pidana dan juga tempat dan juga waktu hukum pidana. Nah, penasaran gak sih terkait dengan materi yang akan disampaikan? Simak videonya ya. Yang pertama yang akan kita bahas sebelum kita masuk terkait jenis-jenis daripada tindak pidana dan juga tempat dan waktu tindak pidana, kita harus tahu dulu nih, pidana ini sebenarnya apa atau tindak pidana ini apa. Yang mana kalau menurut Muljatno, tindak pidana ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Nah, dijelaskan lebih lanjut nih, perbuatan ini hanya dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar aturan hukum yang berlaku berdasarkan asas legalitas yang kita tahu, yakni hanya perbuatannya secara jelas diatur dalam undang-undang yang dapat dikenai hukuman. Jadi pidana ini tindak pidana ini adalah sebuah bentuk hukum yang menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sesuatu yang melanggar terkait undang-undang. Jadi ketika seseorang melanggar undang-undang, maka itu termasuk sebagai tindak pidana. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ayo kita simak di video berikut. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, menurut Muljatno dalam bukunya yakni Asas-Asas Hukum Pidana tahun 1993, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana bagi yang melanggar. Perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dengan catatan bahwa larangan ini ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang muncul dari kelakuan individu. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Nah, dalam tindak pidana, setiap perbuatan yang timbul akibat hubungan sebab akibat akan dimintai pertanggungjawabannya. Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat disebutkan sebagai perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur faktual dan lahiriah, yakni adanya tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sifat larangan dari perbuatan tersebut dapat dikenali secara wajar jika suatu perbuatan melanggar nilai dan norma yang berlaku. Lebih lanjut, penentuan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pidana harus ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti yang tercantum pula dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara. Nah, setelah kita membahas terkait pengertian dan juga kriteria daripada tindak pidana, kita harus masuk ke topik yang menjadi utama. Yang pertama adalah terkait jenis-jenis daripada tindak pidana. Nah, jenis-jenis tindak pidana ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Ada yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana ini juga bisa dibagi menjadi dua kategori yang akan kita jelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Yang pertama itu ada kejahatan, dan yang kedua ada yang namanya pelanggaran. Berikutnya, tindak pidana juga kita bisa kategorikan berdasarkan bagaimana cara kita merumuskan. Ada tindak pidana formil dan yang fokus pada perbuatan yang dilarang, dan ada juga tindak pidana material yang fokus kepada akibat yang ditimbulkan daripada tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, kalau kita lihat dalam konteks bentuk kesalahan, kita bisa mengenal yang namanya delik dolus atau sengaja dan juga culpa atau tidak sengaja. Nah, penggolongan ini sangatlah penting untuk kita memahami ruang lingkup dari kriminalisasi, yakni proses pengubahan tindakan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana demi pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat di segmen berikut. Nah, seperti disebutkan tadi, ketika kita berbicara terkait jenis-jenis tindak pidana, maka ada banyak sekali klasifikasi yang kita bisa lihat dalam mengkaji beberapa jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada yang namanya kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma, moral, sosial, dan hukum yang diakui secara umum. Kejahatan ini dapat mencakup pembunuhan, pencurian, perampokan, hingga penipuan. Kejahatan bersifat serius dan dampaknya seringkali besar terhadap masyarakat atau individu. Yang berikutnya adalah pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak selalu melanggar norma sosial, tetapi melanggar aturan ketertiban umum, seperti melanggar lalu lintas atau tidak mematuhi peraturan administratif. Pelanggaran biasanya dikenakan hukuman yang lebih ringan. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara perumusannya. Yang pertama adalah delik formil. Delik formil menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri, terlepas dari akibatnya. Contohnya, dalam delik penghinaan, fokusnya adalah pada kata-kata atau tindakan menghina tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Yang berikutnya adalah delik material. Delik material menitik beratkan pada akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya, pada pembunuhan, di mana perhatian utamanya adalah terjadi pada hilangnya nyawa akibat pelaku pembunuhan tersebut. Yang berikutnya adalah berdasarkan unsur kesalahan. Yang pertama adalah delik dolus atau kesengajaan. Delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan niat atau kehendak yang disengaja. Contohnya, seseorang pelaku yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan atau pencurian. Yang berikutnya adalah delik culpa atau kelalaian. Tindak pidana yang sering terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari pelaku, meskipun tanpa niat untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan bentuk perbuatan. Yang pertama adalah delik komisionis atau perbuatan aktif, yang mana ini adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan tindakan aktif yang dilarang, seperti mencuri atau menyerang orang lain. Yang berikutnya adalah delik omisionis atau kelalaian. Ini adalah tindak pidana yang terjadi karena pelakunya tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum, seperti tidak mendorong orang yang sedang tenggelam meskipun ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah delik komisionis per omissionem commissa, yakni adalah tindak pidana gabungan di mana pelanggaran terjadi karena kelalaian yang menghasilkan akibat tertentu. Contohnya, seseorang dokter yang tidak segera memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan hingga menyebabkan kematian. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan pelaku atau subjek. Yang pertama adalah delicta communia. Ini adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status pelaku, seperti pembunuhan. Yang berikutnya adalah delicta propria, yakni adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan status tertentu atau dalam kapasitas tertentu. Contohnya adalah korupsi yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik. Yang keenam adalah berdasarkan pengaduan. Yang pertama adalah gowine delicten atau delik biasa. Itu adalah tindak pidana yang tidak memerlukan laporan atau pengaduan korban untuk diproses hukum. Contohnya adalah pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum publik dan tetap dapat diproses meskipun korban tidak mengajukan pengaduan. Lalu ada clade delicten atau delik aduan, tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban, seperti kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu yang terakhir ada berdasarkan ancaman hukuman. Yang pertama adalah bentuk pokok, yakni hukuman standar yang telah diatur dalam KUHP untuk tindak pidana tertentu tanpa mempertimbangkan faktor pemberatan atau peringanan. Yang berikutnya adalah bentuk diperberat, yakni adalah hukuman yang lebih berat diberikan karena adanya faktor tertentu, seperti pelaku yang bekerja secara berkelompok atau melibatkan senjata atau bahkan melibatkan anak-anak. Dan yang terakhir adalah bentuk diperinganan, hukuman yang lebih ringan diberikan karena adanya alasan tertentu, seperti pelaku yang masih di bawah umur atau tindak pidana dilakukan tanpa niat jahat.
Ya, setelah kita membahas terkait jenis-jenis tindak pidana, kita akan langsung lanjut kepada pembahasan terkait tempat dan juga waktu terjadinya tindak pidana yang kita kenal sebagai locus delicti dan juga tempus delicti. Penentuan kedua hal ini sangatlah penting dalam hukum pidana karena mempengaruhi penerapan hukum yang berlaku dan juga pengadilan yang berwenang dalam mengatasi kasus atau tindak pidana yang sedang terjadi. Nah, locus delicti ini ditentukan melalui teori-teori seperti teori perbuatan material dan juga teori akibat. Sementara itu, tempus delicti ditentukan melalui teori perbuatan fisik dan juga teori akibat juga. Yang mana ketika kita mempelajari tempus dan juga locus delicti ini sangatlah penting karena aspek-aspek ini akan membantu kita dalam penerapan hukum pidana secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Nah, untuk penjelasan lebih dalam daripada tempus dan juga locus delicti ini, ayo kita simak di pembahasan berikut. Nah, sekarang kita masuk terkait tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Yang pertama, marilah kita bahas terkait locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Nah, pengertian dari locus delicti sendiri ini merujuk pada lokasi tempat suatu tindak pidana dilakukan atau di mana akibatnya terjadi. Pemahaman terkait locus delicti ini sangatlah penting untuk yang pertama, menentukan berlakunya hukum pidana sesuai dalam pasal 2-8 KUHP. Lalu yang kedua, menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berhak untuk mengadili perkara pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 84 KUHAP. Nah, para ahli sendiri membagi locus delicti menjadi dua aliran. Yang pertama adalah satu tempat atau aliran tunggal, yang mana locus delicti berada di lokasi tindakan pidana dilakukan. Dalam aliran ini terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori perbuatan material, yakni tempat perbuatan fisik dilakukan, dan yang kedua adalah teori instrumen, tempat alat digunakan untuk melakukan tindakan pidana. Yang kedua adalah beberapa tempat atau aliran jamak. Locus delicti mencakup tempat perbuatan yang dilakukan dan akibatnya terjadi. Ini termasuk dalam teori akibat. Nah, asas-asas locus delicti dalam hukum pidana Indonesia juga ada beberapa asas nih. Yang pertama adalah asas teritorial. Hukum pidana Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kapal dan juga pesawat yang berbandara di Indonesia. Ini tercantum dalam pasal 2-3 KUHP. Tetapi ada pengecualian nih untuk diplomat, kepala negara, dan juga properti seperti kedutaan asing tidak tunduk pada asas ini. Berikutnya adalah asas personalitas atau nasionalis aktif. Ini berlaku bagi WNI yang ada di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga adalah asas perlindungan atau nasional pasif. Ini berlaku bagi tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum Indonesia meski dilakukan oleh warga negara asing. Yang berikutnya adalah asas universal, berlaku untuk pelanggaran hukum pidana internasional seperti genosida atau kejahatan perang. Nah, ketika kita membahas terkait locus delicti, kita juga harus tahu terkait ekstradisi, yang mana ekstradisi adalah penyerahan pelaku tindak pidana oleh suatu negara kepada negara lain. Prinsip utama dari ekstradisi mencakup yang pertama adalah perjanjian, yang mana ini hanya dilakukan jika ada perjanjian antar negara. Yang berikutnya ada yang namanya timbal balik, bisa dilakukan meskipun tanpa perjanjian atau dasar hubungan baik. Lalu yang terakhir adalah batasan, yakni tidak untuk kejahatan politik, warga negara sendiri, atau jika pelaku terancam hukuman mati di negara peminta. Selanjutnya kita akan masuk terkait tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Nah, pengertian dari tempus delicti sendiri adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk yang pertama, penentuan kadaluarsa, untuk menentukan apakah hak penuntutan masih berlaku atau tidak. Yang kedua adalah penerapan hukum. Hukum yang berlaku saat perbuatan terjadi yang akan digunakan adalah yang berikutnya adalah pertanggungjawaban pelaku. Ini akan mengevaluasi usia, keadaan mental, dan juga kapasitas hukum pelaku saat tindak pidana dilakukan. Ini sesuai dalam pasal 44-45 KUHP. Nah, untuk teori tempus delicti sendiri ada beberapa teori yang dipakai. Yang pertama adalah teori perbuatan fisik, yang mana ini adalah teori di mana saat tindakan dilakukan. Yang berikutnya adalah teori alat, saat alat mulai bekerja.
lalu ada teori akibat saat akibat dari tindakan pidana muncul, lalu ada teori gabungan, menggabungkan perbuatan dan juga akibat. Relevansi tempus delicti sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Jika undang-undang berubah setelah tindak pidana terjadi, aturan yang paling menguntungkan terdakwa akan diterapkan. Lalu juga ada dalam pasal 78 KUHP. Hak penuntutan menjadi kadaluarsa jika tidak digunakan atau dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah tempus delicti. Lalu terdapat juga dalam pasal 45 KUHP, tempus delicti digunakan untuk menilai usia pelaku dan korban dalam delik tertentu. Setelah kita membahas terkait pengertian dan juga kriteria daripada tindak pidana, berikutnya juga kita membahas terkait jenis-jenis tindak pidana, terus kita juga membahas bagaimana pembagian jenis-jenisnya berdasarkan beberapa kriteria, terus kita juga membahas terkait tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang ada teori-teorinya dan juga asas-asasnya juga. Nah, kita masuk ke dalam penghujung daripada video ini, yang mana kita akan membahas terkait kesimpulan dan juga ringkasan dari seluruh materi yang telah disampaikan. Yang mana kita tahu sendiri tindak pidana ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi bagi pelanggar yang melanggar norma hukum dan keadilan yang berlaku. Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti misalnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan juga pelanggaran. Selain itu, tindak pidana juga dapat dikategorikan menurut cara merumuskannya, seperti tindak pidana formil dan juga tindak pidana material yang berfokus yang pertama yang berfokus kepada perbuatan yang dilarang itu untuk formil, dan juga yang berfokus kepada akibat yang ditimbulkan itu untuk yang material. Berikutnya dalam konteks bentuk kesalahan yang bisa dibedakan menjadi delik dolus atau sengaja dan juga culpa atau tidak disengaja. Berikutnya penentuan tempat atau disebut juga locus delicti dan juga waktu yang disebut juga sebagai tempus delicti, yang mana ini terjadi tindak pidana yang sangat penting dalam hukum pidana karena ini mempengaruhi penerapan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Locus delicti ditentukan melalui teori-teori seperti teori perbuatan material dan juga teori akibat, sementara tempus delicti ditentukan melalui teori perbuatan fisik dan juga teori akibat. Pemahaman mengenai aspek-aspek ini sangat membantu dalam penerapan hukum yang secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, mungkin demikian video kali ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian informasi terkait pengertian tindak pidana, jenis-jenisnya, dan juga tempat dan waktunya, jangan lupa diberitahukan di komentar di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman siswa hukum lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan seperti tadi sudah disebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.